Assalamualaikum teman-teman semua. It's nice to see you again in 2021. Ayo kita sebelumnya sama-sama bersyukur kita dikasih kesempatan untuk menyambut tahun 2021 karena banyak teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenal di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berada bersama kita pada hari ini. The reason why I made this video is not to talk about that, although I think it's important to always remember and be thankful that we're still here today. Banyak di video-video sebelumnya yang dimana gue menggunakan full bahasa Inggris atau video-video yang dimana gue sekali dua kali menggunakan bahasa Inggris, banyak banget dari kalian nih yang suka tanya, Kak belajar pronunciation-nya di mana sih? Dan sebenarnya ini adalah pertanyaan yang menarik. Jadi menurut gue pribadi, belajar pronunciation itu trial and error process. Dalam artian, gue juga masih banyak banget salahnya. Dan gue bisa bener itu thanks to people in my life, teman-teman gue, orang tua gue, guru-guru gue yang mengingatkan, nyebutnya bukan kayak gini loh, tapi kayak gini. Atau thanks to movies, music, pokoknya apapun yang ada di sekitar gue yang berbahasa Inggris yang bikin gue pick up one or two words yang selama ini gue salah, terus gue nyadar, ternyata kayak gini nih cara nyebutnya. Nah, jadi ini tuh bukan yang kita dalam sekejap bisa secara sempurna nge-pronounce seluruh kata dalam bahasa Inggris secara sempurna, tentu enggak. Ini adalah trial and error process and it's a work in progress gitu. Jadi hari ini gue pengen ngadain sedikit challenge untuk diri gue sendiri. Gue akan nge-look up di iPad gue commonly mispronounced words in English, dan gue juga akan lihat sebenarnya gue bisa nggak sih nge-pronounce kata-kata ini. Oke, kita langsung aja. By the way, let me know in the comment section down below what your Hogwarts house is. Gue Hogwarts house-nya adalah Gryffindor, dan ini udah approved, certified by Pottermore waktu gue dulu bikin akunnya pas gue masih SMP. Kasih tau gue ya. Oke, gue udah ada kata-katanya dari eduadvisor.my dan kita akan mulai dari kata pertama. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada cara nge-pronounce-nya juga. Tapi gue akan berusaha untuk gak ngeliat itu, gue coba bakal ngeliat kata-katanya doang dan kita bakal coba pronounce bareng-bareng. Kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1, ini gue tahu, aisle. Aisle itu kalau misalnya kalian ke supermarket atau misalnya kalian di gereja, ada tempat dimana bride-nya itu jalan ke tempat groom-nya, itu namanya aisle. Terus kalau misalnya di supermarket, itu juga di antara rak-rak makanan atau produk-produk itu namanya aisle. Oke, nomor 2, archive. Ini juga gue tahu karena kayaknya dulu zaman BlackBerry ya. Betul banget, zaman BlackBerry atau zaman akhirnya iPhone, WhatsApp juga bisa. Kita kalau misalnya pengen nyimpen atau lain juga bisa kali ya. Kalau misalnya kita pengen nyimpen chat, itu bisa di archive, bukan archive. Dulu gue nyebutnya archive, gue inget banget. Terus teman-teman gue pada kayak, kok archive sih, archive tau. Terus gue kayak, oke, jadi belajar. Lanjut. Nomor 3, athlete. Ini menurut gue, ini gue sering make sih karena gue suka banget nonton figure skating. Jadi menurut gue ini gak jadi masalah. Kita lanjut nomor 4, calendar. Dan ini menurut gue gak begitu susah untuk orang Indonesia karena kurang lebih sama pronunciation-nya dengan kita menyebutkan kalender, calendar. Terus habis itu nomor 5, colonel. Bener gak? You may be pronouncing it colonel. 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 Hah? Bukan ya? What it actually is, colonel. Terus lo-nya gimana? Silent gitu. Coba kita dengerin. Colonel. Colonel. Kita dengerin yang US. Colonel. Colonel. Menarik. Colonel. Oke, lanjut. Nomor 6, congrats. Ini menurut gue gak jadi masalah juga buat kita orang Indonesia yang sering menggunakan kata tersebut. Nomor 7, cupboard. Cupboard. Gue kayaknya selama ini nyebutnya cupboard deh, cupboard. Kayaknya salah. Ayo kita lihat. What it actually is, cupboard. Cupboard. Bukan cupboard, tapi cupboard. Interesting. Kita dengerin ya. Kita dengerin yang US aja. Cupboard. Oke. Jadi pelajaran juga buat gue. Cupboard. Selanjutnya. Ini gue dulu bacanya adalah debris. Tapi gue tahu S-nya itu di sini sekarang silent. Jadi debris. Kita dengerin. Debris. Masih salah. Debris. Kalau misalnya buat teman-teman di rumah yang nggak tahu, debris itu kayak
kayak reruntuhan gitu. Kalau misalnya ada bangunan udah runtuh, pasir-pasirnya itu bisa disebut sebagai debris. Oke. Jadi belajar lagi. Nomor 9, ini gue tahu dan gue yakin buat teman-teman semua yang suka nonton K-pop tahu. Suka dengerin dan ngikutin variety atau survival show-nya K-pop, tahu cara nyebut kata ini. Untuk kata ini, T-nya itu silence. Jadi kita nyebutnya debut. Ini gue tahu. Ini bahasa Korea juga sama kayak gini, dan kalau bahasa Jepangnya kalau nggak salah debut. Jadi nggak jauh beda ya. Oh, kalau bahasa Korea debut, bahasa Jepang debut, bahasa Inggrisnya debut. Oke. Nomor 10, gue dulu nyebut kata ini itu epitome, karena gue kira tome-nya itu biasa aja gitu loh, kayak kita ngebaca time. Ternyata yang gue tahu sekarang cara nyebut kata ini itu adalah epitome. Kita dengerin bareng-bareng ya biar lebih percaya. Epitome itu buat teman-teman yang nggak tahu artinya adalah bukti. It's an epitome of something. Nomor 11, ini gue tahu cara nge-pronounce-nya gara-gara gue dulu pernah nonton film kalau nggak salah. Biasanya orang bilang it's not my forte, bukan fort, kayak fort bikin rumah-rumahan di sekolah atau misalnya di rumah pakai selimut, itu namanya fort. Nah ini bacanya forte. Forte itu kayak keahlian artinya. Nomor 12, gue dulu nyebut ini itu gauge, karena menurut gue kayak gauze gitu kan. Cuman ternyata cara nyebutnya aslinya adalah gauge. Untuk mengira-ngira, untuk melihat, untuk mengukur, itu artinya gauge. Kembali lagi, nomor 13. Nomor 13 ini menurut gue kayaknya lebih familiar untuk teman-teman semua. Kalau bahasa Indonesia genre, untuk bahasa Inggrisnya genre. What's your favorite movie genre? You can answer that in the comment section down below. My favorite is English periodic films, yang dimana orang-orangnya itu masih ngomongnya pakai British accent, terus abis itu dressnya semuanya royal, kayak Pride and Prejudice, terus abis itu kayak The Imitation Game. Itu my favorite movie genre. Nomor 14. Ini lucu buat gue karena gue suka ada inside joke dengan keluarga gue, dimana abi gue yang bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya dan bahasa Indonesianya lebih jago daripada bahasa Inggrisnya, itu suka kita katain kalau misalnya nemu kata nomor 14 ini pasti H-nya dibaca, padahal aslinya nggak boleh. Jadi kayak the honorable, honor itu silent H. Jadi buat teman-teman semua juga, kalau misalnya kalian lagi speech menggunakan bahasa Inggris, terus abis itu pengen yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat Pak Rektor, jangan disebut hanya, kita nyebutnya honorable bukan honorable. Lanjut. Nomor 15, menurut gue ini gak sulit untuk kita ya orang Indonesia. Invitation, bukan invitation. Invitation. Apa ya nomor 16? Di otak gue, dibayangin gue sekarang adalah snack lace yang salt. Gini sejujurnya gue gak tahu what it actually is. Liaise. Apa itu? Coba kita dengerin. Liaise. To speak to people in other organization in order to work with them or exchange information with them. Liaise. To coordinate with someone between organization. Got it. Jadi belajar juga. Nomor 17, mayonnaise. Gue tahu. Jadi kalau kita di Indonesia kan kita nyebutnya mayonnaise. Di Jepang juga kita nyebutnya mayonnaise. Nah, kalau misalnya in English itu kita nggak nyebut io-nya. Jadi instead of mayonnaise, kita ngomongnya mayonnaise. Langsung cepet aja di bagian io-nya, nggak di-emphasize. Mayonnaise. Lanjut nomor 18. Kalau bahasa Indonesianya menu. Kalau misalnya bahasa Jepangnya, ini mirip sama bahasa Inggrisnya, yaitu menu. Kalau misalnya in English, kita nyebutnya menu. Can I get the menu please? Thank you. Bukan menu. Bukan menu, bukan menu. Menu. Lanjut.
Nomor 19, ini adalah satu kata yang gue inget banget gue belajar dari Harry Potter, Prisoner of Azkaban. Sedih jadinya. Dari peta dibikin oleh The Marauders Map. Buat teman-teman yang sama-sama Potterhead mungkin tahu maksud gue apa. Jadi, kalau gue dulu pertama kali baca ini, gue nyebutnya itu adalah mischievous. Tapi yang gue tahu, itu sekarang nyebutnya yang bener adalah mischievous. Ya, kita coba dengerin. Gue sejujurnya gak pernah menggunakan kata ini dalam hidup. Mischievous. Itu cara nge-pronounce-nya, bukan mischievous. Nomor 20, niche. Gue tahu ini gara-gara kayaknya Camp Rock kalau gak salah. Waktu gue nonton Camp Rock yang kedua, yang ada Star Camp sama ada Camp Rock, terus habis itu mereka berantem. Bukan berantem, mereka kayak ada rivalry antara dua camp itu. Terus habis itu orang dari camp sebelahnya bilang it's both our niche, something like that. Jadi gue tahu itu nyebutnya adalah niche, bukan niche. 21, plumber. Oh, salah. 21 yang gue tahu plumber. Tapi kalau misalnya dilihat di sini kayaknya salah. Kita denger ya. Gue juga masih banyak nggak taunya. Plumber. Jadi B-nya silent ya. B-nya nggak disebut plumber. Plumber itu buat teman-teman yang nggak tahu adalah satu profesi yang tugasnya adalah untuk ngebenerin pipa, toilet dan lain sebagainya. Plumber, bukan plumber. Ini juga gue baru tahu. Menarik. Nomor 23, rendezvous. Ini juga gue baru banget belajar. Lanjut, nomor 24. Gue nggak familiar dengan kata ini sejujurnya. Kue. Kalau misalnya ngelihat secara sekilas gue nyebutnya kue, tapi what it actually is key. Apa artinya? A long structure usually built of stone where boats can be tied up to take on and off their goods. Oh, ada gambarnya lagi di sini. Not kue, key. Kita belajar satu kata lagi hari ini. Lanjut, nomor 25. Ini juga gue dulu sempet sering banget salah, sampai gue akhirnya tahu kalau nyebutnya adalah bukan sword, tapi sword. Artinya pedang. Sword without the W. W-nya nggak disebut, itu silent. Sama kayak honor tadi, hanya nggak disebut, itu silent. Dan itu kata terakhir kita. Menarik ya, banyak banget yang gue juga nggak tahu. And that is what I mean ketika gue bilang bahwa belajar bahasa Inggris itu a process of trial and error. Kita nyoba, kita salah, kita dibenerin, kita bukan kesel tapi berterima kasih. Jadi buat teman-teman semua juga nih, kalau misalnya hari ini nemu kata-kata yang selama ini kita nge-pronounce-nya ternyata keliru, juga bisa kita biasakan untuk dibenerin dari hari ini. Dan tentunya nanti kita bisa jago bareng-bareng bahasa Inggris. Amin. Semoga video kali ini ngebantu untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa Inggris. Terima kasih semuanya udah nonton video gue hari ini. Selamat untuk teman yang menang Sentence of the Week, dan untuk vocab of this week for this video adalah honor. Tulis banyak mungkin sentence yang kalian bisa menggunakan kata honor, dan gue akan pilih untuk nanti jadi pemenang di Sentence of the Week di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.